Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya ya untuk tutorial penjelasan mengenai penggunaan osiloskop untuk mengukur ya, sinyal pada sensor ya. Di sini sudah ada ya bagian yang harus kalian isi. Contohnya adalah sinyal posisi crankshaft ya. Nanti sinyalnya itu kalian lihat ya pada layar osiloskop. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai materi osiloskop ya yang sudah ada di sini ya. Itu osiloskop itu ada dua jenis. Osiloskop analog dan osiloskop digital. Fungsi osiloskop itu digunakan untuk melihat bentuk gelombang sinyal ya. Sebenarnya sinyal apa saja? Ya, bisa sinyal audio video, sinyal tegangan listrik ya, pembangkit tenaga listrik ya, atau yang lainnya. Nah, pada intinya untuk mempelajari osiloskop itu kalian harus paham mengenai satu ya VPP ya, kemudian periode dan juga frekuensi ya. Di sini akan kalian lihat nih. Jadi osiloskop secara analog itu seperti tadi ya contohnya. Nah, dia memiliki yang namanya penyidik atau probe osiloskop ya. Satu namanya konektor BNC, bayonet Neil-Conselman. Jadi ketika kita pasang itu dimasukkan lalu diputar ke kanan. Kemudian di ujung probe satunya itu terdapat hook ya, retractable hook tip. Itu bisa kalian maju mundurkan agar pengaitnya itu bisa dimasukkan ke objek yang mau diukur. Lalu yang satunya namanya alligator clip. Itu digunakan untuk menjepitkan ground ya, atau massa ya, kalian tahunya kan massa ya. Atau ke salah satu kaki, karena yang biasa diukur itu ada dua objeknya. Itu namanya probe ya, yang dimasukkan ke osiloskop ya. Masuknya kemana? Masuknya ke channel ya, channel A atau channel B. Karena rata-rata ada dua channel. Kita geser lagi ke bawah ya. Perbedaannya apa antara osiloskop analog dan digital? Nah, kalau analog berarti apa-apanya masih manual ya. Untuk kalibrasi masih manual. Untuk pengukuran hasilnya juga tidak langsung bisa kita ketahui. Itu harus dihitung dulu ya menggunakan rumus. Nah, di sini kalian pelajari dulu yang manual ya. Contoh di sini ada suatu gambar ya, gelombang sinus ya. Gelombang yang nanti akan tampil itu tidak mesti harus sinus ya, kadang ada kalanya sinus, ada kalanya kotak ya, square atau yang lainnya semacam sinyal injektor ya. Mungkin kalian sudah lihat bukunya. Nah, di sini misal ada suatu gambar gelombang seperti ini, maka kita harus bisa mendefinisikan gelombang tersebut. Contoh untuk menghitung tegangannya dulu. Tegangan di sini yang dibaca adalah tegangan puncak ke puncaknya. Definisinya dari mana? Yaitu puncak atas dengan puncak bawah. Ini kalian lihat ada berapa kotak ini di sini ya. Saya tandai dulu ini. Nah, dari puncak bawah ke puncak atas itu berapa kotak? Ya, kita hitung 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 kotak atau namanya 4 div. 4 div ini kaitannya dengan volt per div ya. Kalau misal dia diletakkan pada posisi 2 volt per div ya, maka itu akan terbaca di sana yaitu 4 dikali dengan 2 ya. 4 dikali 2 sama dengan 8 volt ya. Satuannya itu VPP, volt peak to peak ya. Ini kaitannya dengan tegangan. Lalu besaran apa lagi yang kita tahu dari sinyal tersebut? Yang kedua adalah lebarnya. Kalau tadi kan tingginya ya, tinggi gelombang itu. Sekarang lebarnya. Yang namanya satu gelombang penuh itu terdiri dari satu puncak dan satu lembah
lembah. Bisa kalian mulai dari sini, ya, atau tengah, ya, atau dari lembah dulu, lalu puncak. Nah, ini kan sama, satu puncak, satu lembah, itu namanya satu gelombang penuh. Nah, sekarang bagaimana untuk mendefinisikan lebarnya? Nah, lebarnya itu ternyata merupakan periodenya, ya. Sekarang kita hitung periodenya berapa. Periode itu satuannya kalau di hukum fisika itu disimbolkan dengan huruf T. Sekarang kita perhatikan nih, lebarnya berapa. Nih kalian lihat ya. Lebarnya itu dari sini ke sini itu ada berapa kotak, dihitung 1, 2, 3, 4, ya, ada 4 div, ya, atau 4 divisi. 4 divisi ini kita kalikan dengan time per div-nya, ya. Time per div osiloskopnya itu dipakai berapa. Nah, misal time per div yang dipakai itu kalau di sini menggunakan 5 milisecond, ya. 5 milisecond per div, ya. Menjadi 20, ya, 20 milisecond hasilnya. Itu namanya periodenya, ya. Di sini saya lengkapi dulu, ya. Ya, jadi tergantung time per div-nya. Time per div-nya itu misal tadi temunya 5 milisecond per div, ya. Sehingga untuk mencari T sama dengan 4 divisi tadi lebarnya dikalikan dengan 5 milisecond per div, itu sama dengan, ya, div dengan div itu habis, ya, atau nah, ini hilang satuannya, ya. Nah, sehingga terusnya adalah milisecondnya, sehingga 20 milisecond. Nah, periode kaitannya dengan frekuensi. Frekuensi sama dengan 1 dibagi dengan T sama dengan 1 dibagi 5 milisecond. Ingat, satuan milisecond dijadikan ke second menjadi, ya, 5 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 1000 dibagi dengan 5 sama dengan 200. Ya, ini misal contohnya, ya. Misal contohnya seperti ini, ya. Ini kalian abaikan yang ini. Ini diabaikan, ya. Ini jadi hasilnya frekuensi sama dengan 200 S. Ya, bagaimana, ya? Mudah kan untuk menghitung menggunakan osiloskop. Nah, kembali ke buku panduannya. Nah, di sini sudah saya tampilkan untuk buku panduannya. Nah, ini misal contoh gambar sinyal posisi crankshaft, ya. Di buku panduannya ini nanti kalian mengukur menggunakan probe-nya pada bagian terminal ECM-nya. Tepatnya kalau crank itu kalau nggak salah yang ini E811 dan E821. Itu nanti kalian lakukan pengukuran di situ menggunakan kabel yang dihubungkan dengan penitik, ya. Nanti akan muncul sinyal seperti ini. Nah, ini kalian tulis, ya. Nanti osiloskop itu menampilkan dia pakai ring berapa. Kalau di sini contohnya di buku panduannya itu 2 volt per div. Ya, artinya kalau misal kita hitung tegangannya menjadi 1, 2, ya kan, ini tingginya 1, 2. 1, 2, ya, 2, berapa ini? 2,5 misalnya. 2,5 kali 2 sama dengan 5. Jadi tegangannya itu 5 VPP. Kemudian dia menggunakan time per div-nya itu 20 milisecond per div. Nah, ini tinggal kalian hitung aja lebarnya satu gelombang penuh, ya, satu lembah, satu puncak. Nah, ini berapa tinggal kalian kalikan. Misal ini 2, ya. 2 div. 2 div dikali dengan 20 milisecond sama dengan 40 milisecond. Itu untuk periodenya. Sedangkan untuk yang ada di laporan, nah, di sini kan sudah disiapkan lembar untuk menggambar sinyal tersebut. Nah, nanti kalian gambar menggunakan tangan, ya, pakai pensil saja, atau kalau sudah yakin betul bisa menggunakan ballpoint,
kalian gambar sinyalnya seperti ini. Ini kan contoh ya, ini contoh yang normal. Kalian gambarkan apa adanya sesuai yang muncul di dalam layar osiloskop. Ya, kalian tulis di sini, digambar di sini. Ya, digambar manual ya, misalnya gambarnya kayak gini lah. Nah, satu gelombang penuh saja misalnya. Terus dituliskan di sini type volt per div-nya pakai berapa, time per div-nya berapa. Ya. Termasuk untuk sinyal sensor yang lainnya. Oke, seperti itu dulu pengetahuan kalian tentang osiloskop. Ya, kalau misal ada yang kurang paham nanti bisa langsung ditanyakan ya pada saat praktek. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.